الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-Mudaththir ini. Ayat berapa sebelumnya? 31 ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikataw wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqula alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathalan kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ya. Sebelumnya dibahas ya tentang jenis neraka sakor. Yang neraka sakor ini ya, tidak akan meninggalkan dan membiarkan, artinya memangsa habis, namun tidak ada kematian, yang mampu membakar seluruh kulit manusia. Jadi jenis hukuman-hukuman di Jahannam. Ada pintu-pintu yang berbeda dan masing-masing pintu itu memiliki hak untuk dimasuki orang-orang kafir gitu. Yang sebelumnya dibahas ya di atas neraka tadi tis'ata asyar, 19 malaikat penjaga. Jadi masing-masing ruang itu ada dikasih malaikat yang berwenang. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan apa? Bismillah la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Dengan nama Allah la yadhurru, tidak bahaya. Dengan nama Allah tadi, ma'asmihi menyertai nama Allah itu
ya, seluruh makhluk-makhluk. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un. Syai'un itu sesuatu. Fil ardi wala fis sama, yang sesuatu itu di langit maupun yang di bumi. Maka bismillah ini rutinkan, yang jumlah hurufnya itu 19, tis'ata asyar, yang disesuaikan dengan jumlah malaikat penjaga. Habis sholat bismillah la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan ashaban nar. Ashaban nar itu yang berwenang untuk menjadi petugas di neraka hukuman Allah, illa malaikatan, melainkan bangsa malaikat. Jadi malaikat itu ya tentara-tentara Allah dengan tugas-tugas baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Malaikat itu tidak terhingga jumlahnya. Ada yang mengatur cuaca, ya, yang dengan cuaca ini ya, mempengaruhi perubahan iklim mempengaruhi jenis-jenis tanaman yang ada di dunia ini. Juga binatang-binatang yang di lautan itu kan butuh pengendalian ya. Sehingga jumlah makhluk Allah itu semuanya untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Belum lagi malaikat yang menjaga manusia. Jadi manusia itu butuh penjagaan yang bersifat malak. Di antaranya untuk apa? Menandingi jumlah iblis yang populasinya terus berkembang tanpa merasakan adanya kematian. Kita menang, tidak bisa kan? Maka ada sistem penjagaan. Nah, sistem penjagaan ini dikasih tugas oleh Allah bagi manusia yang ada di jalan Islam. Ya, penjagaan ini akan jebol manakala manusia maksiat. Ketika manusia tidak maksiat, semakin kuat penjagaan malaikat. Ya, itu dikecualikan yang turun dalam kondisi gawat, dalam kondisi bahaya perang, itu malaikat juga turun, gitu ya. Dan ini bisa berulang terus, makanya dalam setiap konflik bersenjata atau hal-hal yang gawat pasti turun malaikat ini. Ya, makanya kita kekuatan Muslim itu hanya satu, apa itu? Jangan maksiat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan iddatahum, jumlah bilangan malaikat itu, illa fitnatan, ya, dikecualikan sebagai cobaan. Percaya ndak adanya kekuatan malak itu? Kalau kita mempercayai kekuatan angin, kekuatan api, kekuatan makhluk-makhluk yang itu dikendalikan oleh para malaikat, setan saja memiliki daya kan? Tapi setan itu akan menjadi dan berpihak kepada orang-orang yang maksiat, itu ya. Nah, makanya lilladzina kafaru, ya, yang uji coba ini percaya ndak kekuatan malaikat itu ya. Bagi siapa? Lilladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari kekuatan alam yang itu makhluk Allah, itu ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan keburukan yang Allah cipta. Angin, nah, kalau kita percaya kekuatan api yang ludes Israel hari ini, masa tidak percaya ada pengendali api? Buktinya apa?
dalam kasus Nabi Ibrahim, daya api dihentikan jadi dingin dan nyaman. Daya air dihentikan pada kasus bagaimana Allah menyelamatkan Muslim Banu Israel yang lari dari kejaran Fir'aun. Dan di saat yang sama, waktu yang bersamaan, alatnya sama, itu yang Allah gunakan menenggelamkan Fir'aun. Jadi malaikat itu bukan muqarrabun yang 10 saja. Malaikat itu bekerja aktif sesuai dengan instruksi Allah. Nah, orang kafir kan mengingkari itu kan. Padahal daya pada alam itu bisa berhenti. Nah, siapa yang menghentikan dan memberdayakan bekerjanya daya pada alam? Itu Allah. Nah, makanya kita harus menyesuaikan dengan standar penjagaan malaikat itu. Jadi malaikat dengan setan itu berbicara hak. Kalau kita maksiat, ya mereka melemah. Artinya melemah, menjauh. Itu hakmu. Tapi saat kita taatnya kuat, itu hak malaikat. Ya, makanya bisa disuruh berdoa, ya, menjaga kebersihan. Malaikat itu tidak mau orang-orang yang tidak menjaga kebersihan. Ya, malaikat itu senang orang-orang yang menjaga kebersihan, tidak saja fisik namun perilaku. Setan pun demikian. Makanya pengikut setan itu biasanya apa? Syaratnya harus kotor. Itu ya, tidak memelihara kebersihan fisik maupun perilakunya. Ya. Nah, itu ujiannya di sana. Di mana ujiannya? Syariat itu. Nah, kita percaya adanya jin, percaya adanya jin yang nyebal, yang jadi bangsa iblis. Kenapa kita tidak mempercayai malaikat? Itu ya. Nah, makanya hadirin kita harus imbang dalam memandang daya-daya yang Allah ciptakan pada makhluknya. Itu ya. Jadi makhluk itu ada daya. Kalau dayanya dicabut, tidak berdaya. Atau tidak dicabut tapi tidak difungsikan daya itu, ya tidak bekerja dayanya. Sama dengan sihir kan, ketika pertarungan sihir dengan mukjizat itu ya, ahli sihir yang memahami, sihir itu bisa dipelajari, tapi itu tadi melibatkan daya-daya ya, yang terlibat pada kemaksiatan. Sementara Nabi Musa kan tidak mempelajari. Ketika tongkatnya ditemukan saja tidak tahu dia. Wa ma fi yaminika ya Musa. Itu artinya Nabi Musa kan tidak tahu. Di tangan kananmu itu apa Musa? Wa asoya. Biasa saja ya Allah. Ini kan tongkatku. Ya, dikembangkan oleh Nabi Musa. Ini yang untuk menggalau ya binatang gembalaku. Untuk apa? Mencari dedaunan. Itu kan fungsi-fungsi materialnya. Ada fungsi in materi. Lalu diperintah lepas ini jadi ular. Takut Nabi Musa. Kenapa tidak tahu kan daya itu kan? Ini jin kan? Bukan jin. Yang jin itu yang itu tadi, ahli sihir tadi. Maka si gurunya para pensihir itu, gimana ekspresi Musa saat melepas tongkat itu? Dia takut. Oh, bukan rekayasa. Tidak mungkin ahli sihir takut dari rekayasa sihir. Makanya dia langsung masuk Islam. Kenapa? Ya, itu yang paling diandalkan kekuatan sihir. Sama hari ini orang menggunakan tenaga-tenaga dengan lewat kemaksiatan kan bisa membunuh orang, mencederai orang. Itu ya. Kita percaya dengan sihir apa? Sihir itu ada dalam Quran. Ya. Wa yata'allamuna minhuma.
mereka mempelajari dari dua ya, yang disebut malak, ini ya, dua malaikat tadi. Wallahu alam. Ya, ahli sihir, ahli tafsir berbeda pendapat tentang dua ahli sihir. Ya, tapi disebut malak. Wa yata'allamuna minhuma. Nah, jadi Banu Israil ini sudah tergiur dengan apa? Ya, keajaiban-keajaiban yang dipelajari. Nah, dia lupa ada malaikat. Ini ada daya jin ini. Ma yufarriku nabihi, yang dengan daya sihir itu mampu memisah bainal mar'i wa zauji, antara seseorang dengan pasangan hidupnya yang asalnya senang jadi benci. Itu ya. Nah, itu kan apa? Dipengaruhi kejiwaannya. Nah, makanya taat-taat kepada Allah itu kejiwaan, supaya jiwa kita ini tenang dengan taat, resah dengan maksiat. Itu ya. Jadi cobaannya illa fitnatan lilladzina kafaru. Ya, orang kafir dicoba dengan adanya daya-daya itu. Lalu apa? Dia mencoba mempelajari spiritualitas lewat kemaksiatan. Nah, kita jangan termasuk itu. Itu ya. Maka sudah dapat dipastikan dia bukan sihir, sebab sihir itu dipelajari oleh siapapun. Nabi Musa tidak mempelajari. Nah, bagi kita masa belajar sihir? Itu ya. Sebab sihir itu mempengaruhi ya kerohanian, mempengaruhi jiwa yang labil. Itu ya. Makanya ada doa-doa. Itu menutup apa? Celah-celah tidak sempurnanya kita dalam taat kepada Allah. Tidak sempurna taat itu pengaruh ya negatif bisa masuk. Buktinya itu tadi, sihir punya daya. Maka ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji wa ma hum, sedangkan mereka yang mempelajari sihir dan sihir yang dipelajari itu wa ma hum bidharrin, ya, tidaklah mampu membahayakan, ya, illa biiznillah, kecuali memenuhi izin Allah. Izin apa? Ya kalau maksiat izin apa? Jebol pertahanannya. Tapi kalau kita taat, izin untuk apa? Kuat pertahanan malaikat tadi. Itu ya. Makanya sholat barang itu sistem pertahanan, ya, rentannya jiwa dari pengaruh-pengaruh negatif makhluk-makhluk Allah. Makanya Rasulullah dirasakan, bukan Rasulullah itu supaya tambah yakin. Rasulullah pernah kena pengaruh itu ya, kena pengaruh itu supaya yakin itu ada daya itu, tidak boleh kita ingkari. Ya, kalau kita mengingkari ya mukjizat, ya apa bedanya itu ya dengan orang-orang kafir itu. Nah, makanya daya taat dengan daya maksiat ini ya juga saling tarik ulur. Nah, di sini liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi pembekalan pemahaman tentang negatif positif pada makhluk Allah ini, itu kan dari kitab kan, dari informasi Allah, malaikat itu ada, jumlahnya tidak terbatas, itu ya, agar tambah yakin orang-orang yang telah diberi kitab. Yakin apa? Lewat proses perlindungan diri lewat taat. Nah, ini pemahaman. Orang maksiat itu izin untuk apa? Perlindungannya menipis. Sementara orang taat itu izin syariat supaya perlindungannya itu tambah kuat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, itu cobaannya di sana. Jalan pintas sihir ya sama-sama. Ya, lewat taat itu juga perlindungan dari Allah. Itu ya. Wa yazdada, dan bertambah ya alladzina amanu, orang-orang yang mempercayai. Apa yang dipercayai? Saling
pengaruh mempengaruhi tadi loh, daya maksiat, daya taat. Itu ya. Kalau ketaatannya melemah, ya masuk izin terpengaruh daya negatif. Itu ya. Tapi kalau ketaatannya kuat, masuk izin, perlindungannya tambah kuat. Itu ya. Dan itu sifatnya cahaya itu. As-sholatun nur, zikrullah nur. Sholat itu perlindungan cahaya, zikrullah itu perlindungan cahaya. Tidak kelihatan dong cahaya itu. Nah, macam-macam cahayanya kan macam-macam. Nah itu ya. Maka supaya bertambah apa, orang-orang yang mengimani itu jadi ya sistem pertahanan menurut Islam, imanan keyakinannya harus bagaimana saya yakin, oh saya tidak merasakan, bagaimana saya yakin saya tidak mengalami, itu ya. Makanya harus dikontinyukan. Itu ya, dikontinyukan dengan iman yang kuat. Allah membimbing dengan iman itu ya, ada dijahati orang, terhindar dari kejahatan. Itu ya. Iya. Karena ayat Quran mengatakan gitu. Walladzina amanu yahdihim rabbuhum biimanihim. Dengan keyakinannya itu Allah membimbing orang-orang yang beriman. Bukan akal ya di sini. Kemantapan imannya tadi. Kemantapan iman. Ya, hadirin rahimakumullah, itu ilmu. Ya. Maka wala yartabal ladzina utul kitab, dan agar tidak ragu bahwa lewat taat menimbulkan perlindungan alladzina utul kitab, orang-orang yang sudah diberi kitab. Itu ya, wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Ya, secara khusus umat pada zaman Taurat, pada zaman Injil, pada zaman Quran. Itu ya. Apalagi bismillah itu sudah lengkap. Kalau pada zaman Nabi Sulaiman apa kata ketika Bilqis ini? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Apalagi Al-Qur'an di sini. Al-Qur'an itu beda. Ya. Nazzala 'alaikal kitab, ya. Ya. Apa menurunkan, berangsur kitab. Wa anzalat Taurata wal Injil, menurunkan secara langsung Taurat Injil. Min qablu, sebelumnya hudan linnas wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Itu artinya apa? Beda dengan Taurat Injil. Coba baca Quran yang dikontinyukan, ada waktu, itu cahayanya beda. Itu zikir, qiraatul Quran nur. Quran sendiri disebut apa? Ya, an-nur, qad ja'akum nur wa kitabum mubin, kitab yang menerangi. Itu ya. Makanya majelis-majelis kajian Al-Quran, majelis zikir, itu malaikat berkerumun, diliputi rahmat Allah, turun ketenangan. Selain itu ya, dikerumuni setan, ya, dicabut rahmat Allah, majelis permusuhan, turun keresahan. Ini kebalikannya kan. Coba rasakan majelis-majelis taat. Itu ya, pasti hafathumul malaikat, wasyiathumur rahmat, nazalat alaihimus sakinah. Ada kebanggaan yang sifatnya batin. Jadi kalau Allah itu membanggakan majelis-majelis ilmu, berarti muslim itu dikasih kebanggaan. Nah, kebanggaan itu namanya juga penguat-penguat yang sifatnya ruhani. Gitu ya. Berikutnya, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, agar memberikan komentar. Siapa? Alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang mengidap penyakit di dalam hati. Penyakit apa? Ragu tadi. Kita harus tidak ragu terhadap jaminan-jaminan ketaatan. Itu menimbulkan perlindungan. Tidak saja dunia, tidak saja kita, anak cucu kita. Karena kesalehan orang tuanya ini. Masuk liang kubur dikawal oleh cahaya-cahaya itu. Ya, jadi cahaya iman itu ya. Jadi
agar memberikan komentar alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang mengidap penyakit di dalam hati mereka, apa? Ragu tadi. Nah, makanya dikasih waktu dikontinyukan baca Quran, zikrullah, majelis ngaji. Itu dalam rangka apa itu? Yang menggapai jaminannya tadi. Orang yang ahli masjid, jangan ahli makam, ahli masjid. Apa orang mendatangi masjid, masya Allah, orang khususnya Allah ya. Itu ya, orang khususnya Allah ahli masjid. Itu ya. Nah, maka wal kafirun, dan orang-orang kafir, apa komentarnya? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah kehendaki bihadza masalah, dengan pembanding perumpamaan ini? Apa yang dibandingkan perumpamaan? Daya taat dengan daya maksiat. Itu kan bukan materi, in materi. Coba dengan umpamanya ya, sakit, dijenguk orang, di situ didoakan, dinasehati, tambah kuat nggak batinnya? Kuat. Itu cahaya sifatnya itu. Itu ya. Coba kadang-kadang sakit, biasa. Jangan didosa-dosa. Bahasa yang enak. Kadang-kadang gini, mengurangi dosamu, aja ngono. Kita sebagai manusia punya kekurangan di dalam taat. Insya Allah lewat sakit ini kekurangan-kekurangan itu akan ditutup oleh Allah lewat sakit. Bahasanya gitu, dicatat dengan orang sakit. Enggak, jenengan itu orang soleh. Dengan sakit ini anugerah pemberian Allah. Enggak mungkin Allah menyiksa hambanya. Ya, sebab Allah mengatakan gini, mataroddatu kuntu fa'il. Tidak ada yang aku menjadikan dilema. Itu ya. Jadi bahasanya Allah itu sayang itu. Tidak ada masalah yang menjadikan saya dilema. Kecuali apa? Ketika mencabut seorang kekasih saya. Di saat yang sama saya ingin ketemu. Tapi harus menyakiti dia, nyabut nyawanya, itu kekasih Allah kan ya. Masa kita dengan sesama muslim sing akeh dosane, memang ojo ngono bahasanya. Meskipun bahasanya informatif. Apa bahasa informatifnya? Ya, sakit itu mengurangi dosa. Itu ya, bahasanya sih enak. Itu kan informatif. Bahasa khobar maknanya gitu. Nah, kita juga menggunakan itu. Terus biasa, Mas, Bu, ya. Insya Allah sakit ini menutup kekurangan kita selaku hambanya di dalam mentaati. Memang benar kan? Manusia itu sempurna dalam maksiat kan? Tidak sempurna di dalam taat. Makanya dikasih masalah-masalah dalam hidup. Sampai duri yang menancap ini dalam rangka apa? Ya, tidak mungkin lewat yang namanya istighfar. Karena pekerja keras itu ya, terhapus kesalahannya lewat keringat yang keluar, kepayahan. Nah, di sini madza aradallahu bihadza masalah. Apa titik masalahnya? Apa yang dipertanyakan? Apa sih? Apa maksud Allah yang dikehendaki dengan memberikan pembanding ini? Apa yang dibandingkan? Daya taat dengan daya maksiat. Maksudnya gitu. Ada itu ya. Daya taat, daya maksiat. Kadzalika, demikianlah yudhillullah, Allah menyesatkan mayyasha'u, orang-orang yang Allah kehendaki. Itu ya. Apa yang disesatkan? Pemahamannya tadi. Lu kalau kamu lewat melanggar merasa punya kekuatan, lu kenapa kamu tidak meyakini adanya kekuatan daya taat? Itu ya, daya taat. Gampang hari ini lu nggak percaya. Yang bisa mengalahkan Uni Soviet itu siapa? Mujahidin Afghanistan. Amerika tidak pernah menang dengan komunis Vietnam yang kalah. Padahal senjatanya canggih itu. Dengan tentara Vietcong itu kalah, yang tidak pakai sepatu. Itu ya. Siapa yang mengalahkan NATO? Seharusnya Uni Soviet kan, karena punya tentara, fakta pertahanan ya Warsawa itu. Tapi yang bisa mengalahkan Taliban. Itu kan dibuka di hadapan kita, daya taat, daya maksiat. Makanya Sayyidina Umar ketika melepas tentara
pada perang Qudisiyah melawan kekuatan Persia itu 20, ada yang mengatakan 26.000 melawan 12.000 gitu. Pesannya Sayyidina Umar itu singkat ya, kamu jangan maksiat. Ya, kenapa? Jika kamu maksiat, kekuatan musuh ada 2 mesin perang. Kalau sekarang personil tentaranya jauh lebih banyak. Itu ya. Kalau kita maksiat, mereka dayanya 2, jumlah tentaranya banyak, ya alat perangnya banyak. Kalau sekarang mesin perangnya canggih, itu ya. Tapi ya kalau kamu taat, tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kamu. Maka dia disebutkan wa innama tunsorul muslimuna bimaksiati aduhim. Itu Sayyidina Umar. Sesungguhnya muslim ditolong tidak lain. Kenapa? Kemaksiatan musuhnya kepada Allah. Kalau kamu maksiat, mereka unggul dalam 2 hal. Personilnya jauh lebih banyak, peralatan perangnya jauh lebih lengkap. Itu harus percaya semacam itu. Di sini orang-orang yang ragu, ya tidak ada orang ragu. Bagaimana? Itu ya, Masya Allah. Sekecil apapun kita akan membuktikan kebenaran Islam dalam kehidupan kita. Ya, kekuatan sholawat, kekuatan baca Quran, kekuatan zikrullah, kekuatan daya ke masjid, kekuatan duduk di masjid semacam ini, ada kekuatan. Itu ya. Kemudian jadi Allah menyesatkan pemahaman itu tadi. Wa yahdi, dan Allah membimbing mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Makanya mari kita kehendaki kehendak Allah. Apa? Allah tidak akan pernah menurunkan pertolongan pada ahli maksiat. Allah akan senantiasa menurunkan pertolongan lewat para malaikat itu orang-orang yang ahli taat. Itu ya, Masya Allah. Makanya ciri kemenangan Islam itu ya, Al-Quran ya. Allah itu tidak mau kemenangan Muslim itu diakui oleh siapapun, termasuk malaikat. Allah tidak boleh, tidak memperbolehkan kemenangan itu diakui oleh makhluk. Itu ya, makanya Allah mengatakan apa? Ya, itu tadi. Wa kana haqqun alaina nunjil mu'minin. Itu hak saya menyelamatkan orang beriman, itu hak saya. Maka mari kita penuhi hak-hak, di mana pertolongan datang, di mana pertolongan tidak datang. Itu maksiat itu kan tidak datang. Ya. Kadzalika haqqun alaina nasrul mu'minin. Itu hak saya menyelamatkan orang-orang yang beriman. Buktinya banyak. Ya, kita lihat ya, saksikan bagaimana rencana-rencana jahat musuh Islam, tapi dibalik itu langsung ternyata semacam ini saja. Makanya introspeksi ketika Muslim termasuk masalah-masalah dalam rumah, kok saya punya masalah, ya dikoreksi. Oh iya, ketaatan saya berkurang, kemaksiatan saya ya berkurang. Itu ya, nah, kembali kepada ini. Jadi wa yahdi mayyasha wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika. Ya, junud itu dari kata jundun, prajurit, ya pasukan, jamakna junud. Tidak tahu persis jumlah tentara Allah itu illa huwa, kecuali Allah sendiri. Kalau kita percaya kekuatan jahat, ada kekuatan malaikat itu ada. Itu ya, itu dicatat seluruh ahli sejarah itu ya. Bagaimana ketika Rasulullah rumahnya dikepung gitu. Iblis itu masuk, termasuk itu yang ngasih gagasan brilian supaya apa? Tidak ada yang menuntut balas atas pembunuhan Rasulullah. Caranya gimana? Masing-masing suku mengirim pemuda untuk mengeksekusi Rasulullah. Tidak ada yang dituntut, apalagi malam hari, peristiwanya malam hari. Itu ya, lu iblis yang waktu itu tidur. Itu tidur. Itu ya, tidur waktu itu. Padahal tidak pernah tidur, kan? Bisa tidur. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Jadi tidak tahu jumlah tentara Rabbika, pengatur Muhammad illa huwa, kecuali Allah sendiri. Wama, dan tiada dia junud tadi illa, kecuali dzikra lil basar, peringatan bagi manusia. Jangan bohong dalam hidup ini. Itu ya, seluruh alam itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang bereaksi pertama kali siapa itu?
ya alam di mana kita hidup. Peristiwa hari ini di Amerika bagaimana badai, ya, belum selesai badai angin, api, belum selesai badai dingin. Siapa yang mendatangkan dalam waktu yang relatif singkat? Yang terjadi di daerah wilayah-wilayah pendudukan Zionis itu ya, itu kalau dilihat di medsos itu hubungkan dengan keyakinan-keyakinan kita. Tidak bisa dilawan alam ini. Alam itu berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana caranya? Itu apa? Kalla, sekali-kali tidak. Wal qamar, demi bulan. Ini isyarat apa bulan itu? Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nur. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Itu ya. Syariat itu kan keras. Ya larangannya itu tidak bisa berubah. Perintah itu tidak bisa berubah. Tapi kan butuh pantulan, daya tadi ya. Gimana dipantulkan? Wal qamarun nur. Bulan itu bercahaya. Keteduhan, makanya keteduhan hati, ayemnya hati, lapangnya hati, sempitnya hati. Itu ya. Nah, makanya wal qamari itu dengan taat itu memancarkan cahaya lewat aturan yang keras tadi. Larangan tidak bisa ditawar. Ya itu larangan. Nah, ketika kita menjauhi larangan baik dan benar. Kalau larangan itu larangan Allah. Sebab baik itu harus punya nilai, dinilai. Apakah baiknya benar? Sama dengan gini, meninggalkan larangan buruk kan? Meninggalkan perintah buruk, menjalani perintah baik. Baik buruk ini kan butuh penilaian. Kalau yang merintah itu Allah. Itu ya, saya berbuat sholat, siapa yang merintahkan sholat? Allah. Ketika saya berbuat menjalani sholat, itu baik. Dan baik itu tidak bebas nilai, benar. Kenapa? Yang merintah sholat itu Allah. Bisa dipahami ya? Orang meninggalkan sholat buruk, tapi buruknya itu memang harus butuh penilaian. Apa memang benar-benar buruk? Oh ya benar, meninggalkan. Kenapa? Meninggalkan yang memerintahkan sholat itu Allah. Itu pelakunya itu dapat, itu maknanya. Itu ya. Jadi qamar itu siapa itu? Ya, cahaya kan? Di mana cahaya itu di sini? Itu ada kalau orang mengatakan spirit kehidupan. Itu ya. Sampai Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu semacam itu, teduh. Itu ya. In yakum minkum sabiruna mi'atain saya gelibuna alfain biidznillah. Oh itu kekuatan khusus itu ya. Ya kalau sekarang ada kekuatan tentara elit yang 1 lawan 10, tentara khusus, Kopassus itu ya. Muslim itu dari rohaninya. Itu ya, buktinya apa? Hari ini Hamas itu heran ya. Dari mana rekrutmen tentara Hamas itu tidak pernah habis. Sementara satuan-satuan elit di Israel itu tanda tangan, tidak mau melanjutkan pertempuran di Gaza. Kekuatan apa itu? Itu hati manusia. Yang mengendalikan hati itu Allah. Itu ya. Maka dikasih sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Itu Allah mengatakan akan kami campakkan. Itu ya. Di dalam hati orang-orang kafir itu ru'ba, ketakutan yang mendalam. Itu ya, itu jumlah apa hati ya? Hati. Makanya hadirin qamar ya. Wal laili idza adbar, dan demi malam ketika telah berlalu. Ada hubungannya apa? Ya masih ada hubungannya dengan yang di atas. Ini bukan berbicara alam dalam arti astronomi, tidak. Ya boleh para ahli itu membahas. Tapi kalau kita kaitkan dengan kekuatan taat, wal laili idza adbar, demi malam ketika berlalu, itu artinya apa? Gambaran hati. Makanya harus dipelihara dengan taat supaya cahaya ini tidak redup. Pengaruh maksiat itu ya di mana? Jadi grogi.
Masya Allah, kekuatan kafir semacam, jangan grogi, jangan keder, ya. Ada kekuatan yang itu tidak dari materi, walaupun Rasulullah itu menyamakan syarat-syarat materi. Kalau tentaranya 100 ya 100, kalau bisa 200. Kalau mesin perangnya modern ya kita modernisir kekuatan mesin perang. Itu kan upaya lahir. Tapi di balik senjata itu ada hati manusia. Sehingga Allah mengatakan apa? Wa ma romaita, tidaklah kau melempar. Bisa panah, bisa lembing gitu ya. Wa ma romaita, artinya apa? Rasulullah itu melempar, tapi Allah mengatakan wa ma romaita, tidaklah kau melempar. Ya, saat waktu kan. Romaita, saat kau melempar, walakin Allah roma. Tapi Allah yang melempar itu. Kenapa? Keperpihakan. Nah, itu ya. Nah, itu baru dong kita ini ya. Jadi muslim itu punya kekuatan fisik ya, itu bisa disamakan. Tapi bagaimana dalam perang Badar? Ya, 1000 lawan 300 dalam perang Qudisiyah dan perang-perang yang lain itu ya. Di dalam menghadapi kekuatan Persia Romawi, Masya Allah, kita baru percaya kekuatan ya yang namanya kejiwaan ya. Makanya ada dulu perang Pasifik itu ya, perang Pasifik antara Jepang dengan tentara Amerika. Itu MacArthur itu mengatakan gini, itu serangan kamikaze, coba orang musyrik atau mau berkorban semacam itu ya, disimpulkan oleh MacArthur itu. Ternyata kekuatan perang itu ya terletak bukan pada senjatanya, tapi manusia yang memanggul senjata ya. Itu ya. Itu kenapa? Itu orang musyrik semacam itu. Tentara Vietcong itu orang komunis, bisa mengalahkan kekuatan Amerika yang jauh lebih banyak dan lebih modern. Masa kita muslim itu ya, tidak semacam itu ya. Nah, makanya ditunjukkan kepada kaum muslimin secara khusus dan dunia hari ini, bagaimana kekuatan material yang berpihak berdiri di atas ajaran yang salah itu lemah tumpul di hadapan kekuatan umat Islam. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Wasubhi idza asfara, dan demi subuh saat terang kuning. Itu artinya apa? Terbit cahaya. Itu ya. Nah, saat-saat transisi manusia itu mengalami gitu, uji cobaan. Itu sudah Isa belum kan? Belum ya. Makanya saat subuh ini ya kita disuruh apa? Beraktivitas pagi. Itu ya. Nah, jangan diingkari itu. Ada saat-saat fajar. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Mana falaq itu yang pecah itu. Yang memecah waktu malam dengan siang itu subuh. Coba aktivitas muslim ketika subuh itu apa? Sholat. Malah sebelum subuh kadang kita mandi, itu ya. Kalau sempat sholat, itu ya. Oh, itu kekuatan luar biasa itu. Tapi kan disepelekan oleh kaum muslimin ini. Itu ya. Pak Dirman itu dibuktikan. Lawan tangguhnya Pak Dirman itu alumni Akademi Militer di Leiden, namanya Jenderal Simon Spur. Pak Dirman alumni militer mana? Oh, itu ikut kepanduan Hizbullah, kepanduan Hizbul Waton. Itu ya. Tapi dipuji, ada buku namanya Jenderal Spur. Ya, strateginya Pak Dirman itu sampai sekarang dikembangkan yang di Hamas ya. Perang gerilya yang dikembangkan di Vietnam oleh tentara Vietcong, dan itu dicatat menjadi sebuah karya militer. Siapa? Pak Dirman itu. Jadi ilmu itu macam-macam itu ya. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu, iya. Maka saat subuh menuju pergantian malam dan siang subuh, kaum muslimin itu apa? Sholat kan? Itu ya. Orang lain yang bukan muslim paling nyiram-nyiram tanamannya, itu ya. Yang punya burung, ya burung kesayangannya dirawat. Yang punya mobil nyuci mobil. Tidak kita ini. Coba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan luar biasa, itu ya. Nah, makanya inna, sesungguhnya sakor ya, la ikhdal kubar ya, benar-benar salah satu di antara bencana yang sangat besar. Itu ya, saking besarnya
Orang kafir itu sudah merasakan radiasinya di dunia, panas ya itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Idza ishtaddal harru, saat terik matahari itu begitu panasnya, fabridu ila sholat, tundalah sholat sampai dingin waktunya. Itu di iklim-iklim padang pasir sana. Ya, kenapa Nabi? Fa innama syiddatal harri min fahi jahannam. Sesungguhnya terik matahari yang begitu menyengat itu termasuk karena radiasinya jahanam. Di dunia sudah dirasakan. Ini masya Allah. Makanya la ikhdal kubar, ya, satu di antara bencana yang paling besar, ya, nadhirun lil basar, sebagai peringatan ancaman bagi manusia. Itu ya. Makanya kita kan perlu dikasih peringatan. Tidak mungkin peringatan tanpa Allah menurunkan peraga. Siapa peraga? Orang yang maksiat. Siapa peraga? Ahli taat. Itu kan nazir itu. Coba, karena sudah mati hatinya itu apa? Kenapa kita harus percaya Allah lewat bencana? Itu keras. Ya, mari kita mengenal Allah, betapa sayangnya Allah. Itu ya. Orang jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keras. Ya, mau berpihak kepada Allah dengan lewat cara-cara yang kasar. Enggak, Allah tidak menghendaki itu. Ini makanya basar itu manusia secara umum. Liman sya'a, bagi siapapun minkum di antara kalian, ayyataqaddama, maju atau ta'akhir atau mundur dalam pemahamannya tadi. Orang yang mengikuti pemahaman Al-Qur'an itu pikirannya maju. Karena memadukan antara apa? Hal-hal yang fisik dengan rohani. Upaya lahir dengan upaya yang sifatnya kejiwaan. Coba sedekah, adanya dikeluarkan fisiknya kan, tapi bagaimana kekuatan sedekah itu? As-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti kuat. Itu ya. Nah, di sini memadukan ideologi materialisme itu hanya berbicara sebab akibat yang sifatnya rasional. Tapi ada sebab akibat yang irasional itu tadi. Apa hubungannya saya meninggalkan larangan kok timbul kekuatan? Apa hubungannya ketika saya menjalani perintah kok timbul spirit kuat di dalam batin kita? Nah, ini Allah mengatakan, kalau kamu berpikiran maju, ini Quran. Kalau kamu berpikiran terbelakang, apa bedanya dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala? Itu ya, hadirin rahimakumullah. Siapa yang menghendaki di antara kamu maju dalam meninjau masalah-masalah berdasarkan tinjauan Al-Qur'an, au yata'akhkhar, atau justru ya mundur. Nah, standar kemajuan dan kemunduran itu tidak bisa dibikin manusia sesama kita. Orang yang berpikir maju itu berpikir dengan standar pikir memahami hidup ini dengan panduan hidup Al-Qur'an. Sudah bisa? Sudah ya? Nah, makanya 38 itu kullu nafsin, berbicara jiwa ini, berbicara jiwa. Kullu nafsin bima kasabat rohin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.